Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi ceramahnya, atau nggak pantaslah dinamakan ceramah, koar-koarnya salah satu murid dari Khabib Bahar bin Smith, yakni Khabib Raihan Al-Qadri, yang mana dia, Khabib Raihan Al-Qadri, mengatakan bahwa kalau tidak bisa berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, maka berjuanglah dengan habaib, ya, dengan Bahar bin Smith, dengan Habib Rizik. Kemudian cintailah para habaib, karena cinta terhadap habaib ini termasuk tanda seseorang beriman. Nah, ini kalau dibiarkan malah akan membahayakan terhadap keyakinan orang-orang awam. Oleh karenanya, sekali lagi pada kesempatan kali ini akan saya tanggapi karena demi umat. Tentunya dengan beberapa tanggapan, dan saya landasi dengan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tanggapan yang pertama, ya, saya menyinggung masalah iman. Gini loh, Khabib Raihan Al-Qadri, apa sih iman itu? Iman itu sebagaimana kabar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril ini minta diberitahu masalah iman. Ya, ini hadisnya sudah masyhur, riwayat Imam Muslim. Qala fa akhbirni anil iman. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, beri kabar saya, kata malaikat Jibril, tentang iman. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab atau mengatakan, qala antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Ya, kata Nabi bahwa iman itu adalah percaya terhadap Allah, atau iman terhadap Allah, percaya terhadap malaikat Allah, percaya terhadap kitab-kitab Allah, percaya terhadap utusan-utusan Allah, percaya terhadap hari akhir, dan percaya terhadap takdir Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk, itu iman. Ya, kemudian ciri-ciri atau alamah atau tanda seseorang itu beriman, ya, jadi di dalam jiwanya itu ada kata iman. Itu menurut Al-Quran ada 5 ciri, ya, ada 5 alamat Khabib Raihan Al-Qadri. Ya, kalau tidak percaya buka dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Jadi ciri seseorang itu beriman ada 5. Ini terangkum dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, ya, 2 dan 3, yang berbunyi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 ini ada 5 alamah, 5 ciri orang dikatakan beriman. Yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila, ya, disebut nama Allah, ini hatinya bergetar.
Kenapa bergetar? Karena merasakan betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa mulianya Allah, sehingga merontokkan sifat arogansi di dalam jiwanya, sehingga merontokkan sikap takabur, kesombongan di dalam dirinya, sehingga hatinya bergetar. Bukan ketika diteriakkan takbir malah sombong, kemudian malah membenci seseorang, bukan, itu tidak dikatakan iman. Jadi yang pertama tandanya orang dikatakan iman itu apabila disebut nama Allah hatinya ini bergetar. Kemudian ciri atau alama yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah. Apabila ayat-ayat Allah atau Al-Quran ini dibacakan, maka akan menambah keimanannya. Kenapa? Karena merasakan betapa takjubnya Al-Quran, isinya maupun susunan kalimatnya. Tidak ada susunan ayat suci Al-Quran yang sempurna kecuali Al-Quran. Jadi sehingga dengan begitu imannya ini bertambah, ya itu. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal. Jadi ciri orang yang beriman yang ketiga adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan doa. Ya, kalau tanpa didahului berusaha dan berdoa, kemudian tawakal seluruhnya dipasrahkan ke Allah, itu bukan namanya tawakal, tapi itu namanya putus asa. Ya, kemudian yang keempat, ciri orang yang beriman adalah ya Habib Raihan Al-Qadri, alladzina yuqimunas shalah. Dia konsistensi istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini adalah salah satu perintah Allah yang mana fungsinya adalah untuk kontak batin terhadap Allah. Atau kata Mbah Benu kemarin, langsung ngontak Allah, langsung nelpon Allah. Karena sholat 5 waktu itu adalah mengandung nomor WA Allah. Saya mengatakan nomor WA Allah nanti di framing enggak. Ya, jadi nomor WA Allah itu ada, ya. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Berarti nomornya Allah itu adalah 4, 4, 3, 4, 2. Yakni sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kemudian yang terakhir, ya, ciri atau alama seseorang itu dikatakan iman, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia ikhlas ridho menginfakkan hartanya. Ya, itu makanya di dalam ayat Al-Quran itu jihad itu pasti didahului dengan kata-kata bi amwalihim wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim bi amwalikum wa anfusikum. Jadi harta dulu. Karena seseorang yang menurut saya yang paling berat, salah satu yang paling berat itu adalah menginfakkan, ya, mengeluarkan sebagian hartanya untuk jihad di dalam Allah, ya, jihad di jalan Allah, ya. Karena banyak sekali yang merasa bahwa oh ini harta saya, ya, bekerja saya sendiri, hasil keringat saya sendiri, begitu, ya. Jadi ada 5, ya, Habib Raihan Al-Qadri, dan sama sekali baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis maupun di dalam keterangan-keterangan kitab klasik ulama-ulama terdahulu lah, tidak ada tanda-tanda orang cirinya beriman itu terus ada cinta Habib pun tidak ada, ya, tidak ada,
Ya, ini loh yang saya khawatirkan itu kalau dipahami orang awam, lo berarti kalau tidak cinta Habib berarti tidak iman, lo begitu loh, ini bahayanya gitu loh. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam keterangan-keterangan ulama itu tidak ada yang mengatakan bahwa cirinya iman, ciri orang dikatakan iman itu cinta terhadap Habib, nggak ada. Ya tidak ada, itu perlu Habib Raihan Al-Qadri ketahui. Kemudian dia yang kedua tanggapan saya, dia mengatakan bahwa cinta Habib itu termasuk tandanya orang beriman, atau kalau tidak bisa berjuang dengan Rasulullah, berjuang sama para habaib. Ini jelas doktrin yang mengunggul-unggulkan Habib, ya. Begini loh, kalau kita hidup zaman sekarang yang mana sudah tidak ada nabi, ya, nabi sudah wafat beberapa ratus tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu lah, ya ribuan tahun yang lalu, ya, bahwa kita berjuang bersama siapa? Ya berjuang bersama ulama. Kita ikuti siapa? Kita ikuti ulama, bukan Habib. Gitu loh, ya. Bukan Habib. Ya, itu jelas itu. Yang kita ikuti itu ulama. Man qallada, ada hadisnya Nabi. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa saja yang ikut terhadap ulama, bukan Habib loh ya, ulama, maka dia akan mati di zaman selamat, dijamin selamat. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita tidak hidup pada zaman Nabi, maka yang kita ikuti siapa? Ya kita ikuti ulama. Kita tidak sedang hidup pada zaman tabi'in. Kita tidak hidup pada zaman tabi'in. Kita tidak hidup pada zaman sahabat. Kita tidak hidup pada zaman Rasulullah. Yang kita ikuti ya ulama, bukan Habib. Ya, itu. Makanya dalam beberapa hadis, ya, seluruhnya ya akrimul ulama, muliakan ulama, enggak muliakan Habib. Ya, akrimul, hadis Nabi lagi, akrimu al ulama fa al ulama warasatul anbiya. Muliakanlah ulama, orang alim, karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya, pewaris para nabi. Ya, jelas, bukan akrimul habaib, tidak, ya tidak. Jadi yang dimuliakan itu para kiai, para ulama, gitu loh. Kemudian di dalam surah Al-Quran, surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kalian terhadap ulama yang ahli dzikir apabila kalian itu tidak mengerti. Bukan fas'alu al-habaib, enggak, tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah terhadap ulama ahli dzikir apabila kalian itu tidak mengetahui. Jelas ya, jelas. Ya, kemudian lagi, kenapa sih yang kita ikuti itu ulama? Ya, kita ikuti orang alim karena di dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena yang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Loh, kenapa ulama ini takut terhadap Allah? Lah karena ulama ini paham Al-Quran, paham hadis, gitu loh, paham ajaran Islam, gitu ya. Itu yang bisa Anda ketahui Habib Raihan Al-Qadri. Janganlah ya mengunggul-unggulkan golonganmu kemudian mengacak-ngacak ajaran Islam. Ini tidak ada bedanya golongan habaib dengan Wahabi. Wahabi itu tujuannya adalah mengacak-ngacak ajaran Islam. Habaib ini juga. Hati-hati teman-temanku sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.